sebuah catatan pertama beliau. Saya sendiri waktu itu tidak tahu atau belum ngeh bahwa tulisan itu termasuk tulisan yang sangat lama sekali. Beliau pertama kali menulis sebuah novel. Saya merasa sangat bangga dan terharu karena novel itu ditulis pada tahun 1979 dan ketika itu saya kira-kira masih berumur 10 tahun dan novel itu baru ditemukan oleh Bapak Beni selaku adik Bu Ratna, kemudian mau dibukukan atau dijadikan dalam bentuk buku, dan alhamdulillah saya mengenal Rumah Budaya ini 2 tahun yang lalu. Mungkin kita bisa menguak yang lain. Kalau kita mengulang, mungkin juga tidak ada sudut pandang baru. Saya lupa yang saya sampaikan 2 bulan lalu apa dengan ini. Tapi saya senang bisa menyelami karya Ratna tahun 70-an. Nah, teman-teman sekalian, saya sebut teman-teman sahabat literasi semuanya, mari kita kenang Ratna itu sebagaimana adanya. Adanya secara fisikal, adanya secara sosial, dan adanya secara kreatif. Tidak sekedar secara fisikal, tapi lebih banyak secara spiritual dan literasi. Jadi karya-karya Ratna, novel-novel Ratna, cerpen-cerpennya, tulisannya yang lain yang ditulis itu adalah satu bentuk perlawanan simbolik, perlawanan batiniah Ratna terhadap satu situasi yang berbeda, yang tidak dialami orang lain, tapi dia terima dan harus dia jalankan. Dan disinilah saya kira dengan Husni dan Pakis. Terima kasih sudah diberi mendapatkan wawasan. Menurut saya tidak melihat depan pada buku, tapi lebih kepada malah saya introspeksi. Jadi seperti itu. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah tadi sudah dijelaskan cukup banyak ya bagaimana perjalanan hidup dari 70 tahun 80 sampai akhirnya menerima. Yang ingin saya tanyakan adalah kita ini semuanya masih berproses ya, ada anak-anak muda, saya juga sudah tidak muda, sudah apa dikatakan tua. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Bu Ratna ini menjadikan semua rangkaian kehidupan ini dia bisa menerimanya itu dia benar-benar akhirnya itu di dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kata-kata. Kenapa kok tidak yang lain? Mungkin itu karena kita sebenarnya butuh semuanya itu, mungkin ada lewat kata-kata, lewat puisi, ada lewat fisik. Nah, itu kenapa yang mungkin saya masih belum tadi, sehingga bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih. semua genre sastra, semua jenis sastra, selain karya jurnalistik. Tentu kalau karya ilmiah istri tidak. Nah, mengapa itu saya kira pilihan yang sangat logis, karena sastra sangat dekat dengan batin manusia. Karya jurnalistik bisa menjadi corong. Kalau karya ilmiah mungkin juga tidak meresap ke dalam hati batinnya, karena mungkin pengalaman tidak enak yang Brawijaya pada saat itu, sehingga ada jarak antara dua. Disitulah. Tetapi bagi seorang Ratna, menurut saya yang paling memungkinkan itu menulis sastra. Karena ketika menulis sastra, ia bisa dalam posisi seperti apa pun
Nah, bagi yang tidak pernah bersama Ratna, mari kita ingat bahwa Ratna itu hidupnya duduk dan tidur. Duduk dan tidur saja, tidak mungkin bergerak sendiri, pasti dengan yang lain. Tentu antara duduk dan tidur itu, kalau duduk ia akan membaca sebanyak-banyaknya. Kalau tidur ia akan berdiskusi, ngobrol dengan siapa, dengan Pak Tengku, dengan Mas Nawir, dengan saya dan yang lain. Yaitu ngobrol. Tentu selain itu, bentuk karya yang lain yang bisa diekspresikan dalam posisi duduk atau tidur itu apa ya? Sangat sulit lah. Yang memungkinkan adalah menulis sastra, yang menulis puisi, cerpen, novel. Tetapi yang paling leluasa pasti novel dan cerpen. Lalu caranya bagaimana? Nah, ini sekedar mengulang kembali saja masa lalu. Ratna itu menuliskan seperti meminjam tangan orang lain, karena ia tidak bisa menulis. Jadi ia meminjam tangan orang lain, tetapi membuat cerpennya bagi saya, novelnya itu sudah dikepalai, sudah rapi jadi cerpen, jadi novel. Lalu baru didiktekan diimlakan kepada orang lain, itulah yang mengetik. Nah, maka ada banyak, ada Rini, ada Siro, ada Slamet, Slatem, ada Ragil, ada banyak sepanjang hidupnya. Orang-orang ini bagi saya itu adalah, kalau di dalam pondok itu sudah ngaji sorokan, belajar individual menulis pada Ratna. Kemudian hari orang-orang ini bergerak di sektor penulisan dan cukup baik lah. Nah, itu Ratna yang dia lakukan. Dia akan mendiktekan, Siro, Ranil, kemudian menuliskannya dulu di mesin ketik, kemudian di komputer, nanti dicetak. Setelah dicetak itu dikoreksi. Nah, karena koreksi Ratna bisa dengan kursi rodanya itu yang diberi kayu, nah naskahnya dia itu dengan potlot, dengan kedua jarinya yang tidak lengkap itu dia akan mengoreksi, bisa. Nah, itu yang leluasa menurut saya. Prosa, kalau puisi agak berat, harus penuh permenungan dan kondisi fisiknya sangat mengganggu. Tetapi ketika menulis itu ada perpanjangan tangan, itu bisa siapa saja berganti-ganti. Baik, ada pembaca buku yang baik, dan Ratna menunjukkan hal itu. Kalau kita tidak pernah membaca buku, maka saya katakan di sini, jangan bermimpi menjadi penulis yang hebat. Itu Mbak Ratna. Yang kedua, di depan itu ada televisi besar. Dia nonton televisi itu, ya, merekam berita-berita yang ada di sana. Itu ide-ide. Belum lagi nanti kalau Nasir datang ke sana, Nasir cerita macam-macam. Bisa-bisa tiba-tiba yang diceritakan Nasir itu jadi cerpen. Artinya apa? Dia punya kepekaan literasi yang luar biasa. Nah, bagi saya itu tetap aja itu kemahabesaran Tuhan, ya. Artinya dia diberi talenta semacam itu, diberi potensi semacam itu. Dia tidak mungkin melukis, nulis saya dari KSO moco lukis, ya. Menari juga nggak bisa. Maka pilihan, bukan pilihan, tetapi itu semacam jalan Tuhan. Dia menemukan cara berekspresi melalui tulisan itu. Nah, itu Ratna Indraswati Ibrahim. Jadi sastra lahir dari riset. Saya percaya Ratna melakukan riset. Lewat apa? Lewat bacaan-bacaan dan sebagainya. Tiba-tiba dia cerita tentang perempuan yang suka berambut panjang misalnya. Itu pasti ada tokoh ya. Rambut panjang mungkin orang-orang di sini. Jadi dan Ratna ini walaupun dia penyandang disabilitas, dia juga tempat curhat. Banyak teman-teman kalau ada masalah datang ke Ratna curhat. Di samping dia memberikan advice, mungkin dia juga mencatat curhatan itu menjadi bagian dari cerpen-cerpen yang dia tulis. Jadi maka sekarang ini sungguh ironi ya, ketika dunia digital luar biasa, kita dapat informasi luar biasa,
kita tidak mempunyai kekuatan tulisan seperti Ratna bikin, itu perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Saya kira itu. Jadi mengapa dia menulis? Karena dia memang terbatas kemampuan untuk berekspresi dalam bentuk yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan menanggapi Pak Joko tadi. Terima kasih.